Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudara-saudaraku sekalian. Jadi kita coba belajar mensitasi. Ingatkan aku ya, jangan sampai nginai orang ya. Nanti masuk di YouTube. Nah, ini ada kasus sumber pencarian data dari buku, majalah, sama video. Buku, wajib kalian baca bukunya. Wajib kalian punya. Minimal kalian punya anggota perpustakaan. Terus jurnal, wajib kalian punya kuota internet. Majalah, sembarang aja sudah. Web, sembarang aja sudah. Cuman proses mengutip buku, jurnal, majalah, web itu ada standarnya. Standar pengutipan itu macam-macam. Ada stylenya, apa style, ya kan? Ada macam dari Harvard, ada American Political, kita pakai American Psychological Association. Cuman style yang American Psychological Association ini dengan standar penulisan di Politeknik berbeda. Makanya Pak Umar Dhani membuat style sendiri. Umar Dhani American Psychological Association, kita pakai yang ODH. Karena ini yang mengikuti standar baku penulisan skripsi di Politeknik. Bisa ngikutin? Makanya orang-orang tua kita, Pak Amir, Pak Umar itu ibaratnya senior lah pokoknya. Kalau zaman 20 tahun lalu, siapa programmer komputer di Samarinda, di Kaltim, ya level mereka. Waktu belum ada jurusan IT. Oke, lanjut. Pengertian akuntansi, misalnya kita cari buku. Oke lah, aku pakai cara aku ngerjakan tugas waktu aku seminggu harus bikin makalah. Aku ketik di sini bab 2 pengertian akuntansi. Jangan kamu umpati ya, sesat. Akuntansi. Kita kan diminta rujukan tahun-tahun terbaru ya, buku-buku terbaru ya. Nah, cari yang terbaru tahunnya. Nih 2020 kajian pustaka. Ya kan? Nih 2015 minimal penulisan kutipan daftar pustaka itu 10 tahun di bawah tahun 2022. Jangan yang tahun-tahun lawas. Berbeda ketika kamu kuliah level-level master atau level doktor. Kalau doktor itu dicari itu sumber teori utamanya apa, grand teori. Sampai jadi. Sementara kita kan terapan ya. Kita cari yang terbaru. Bisa ngikutin? Makanya aku doakan kalau kamu pengen niat kuliah setinggi langit, aku doakan kamu kuliah sampai nggak bisa kuliah lagi. Setinggi-tingginya. Ya. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh doang, kita buka. Ini anggap aja kamu sudah ada bukunya. Ini kan aku nggak ada bukunya ya. Oke, kita buka Pak. Sabar ya, jangan tidur. Karena ini sambil ngerekam. Ingat, tata cara penulisan dasar teori menurut 3 orang para ahli, terus kamu simpulkan. Diajarkan nggak gini? Tulis menurut 3 orang para ahli, baru kamu simpulkan. Kita coba ya. Kita nggak usah banyak-banyak. Nah ini nih. Beberapa definisi akuntansi menurut para ahli. Yang pertama Hans Kartika Dari. Nah, DKK. Kalau kita Kartika Dari ini nggak usah dipakai. Kita cuman pakai satu kata. Jadi menurut Hans DKK, ya kan 2016 akuntansi adalah, coba kita copy balik. Select. Baru kita copy. Langsung paste sini enggak? Enggak kan? Di mana biasanya? Kalau aku pribadi, aku pastekan ke sini dulu biar rapi. Semoga ini mempercepat. Nah, biar rapi. Nanti kita cari citasinya ya, bukunya apa ya. Anggap aja kita ini sudah dapat bukunya, cuman ini kan aku cari teori di internet. Ctrl A, baru Ctrl X, baru paste. Nah, abaikan masalah apa tadi?
Hans Kartika, akuntansi DKK. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan. Rudianto adalah, nah satu lagi deh, satu lagi ya. Kita misalnya ini dari buku 2 ya, dari buku ya. Kita satu lagi dari jurnal. Misalnya jurnal kita cari dari punyanya Haji Muhammad Kadapi. Mana tadi Haji Kadapi? Mana pengertian akuntansi di sini ya? Nah, kalau bagusnya kalau kalian kutip dari dosen-dosen kita. Jadi tulisannya itu bisa kita sitasi. Mana ya? Sudahlah kadada. Jurnal pengertian akuntansi. Baru di sini ketik kata kuncinya jurnal titik PDF. Ada enggak jurnal? Nah, ini. Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi. Nah, ini kita ambil kutipan dari punya orang atau ini, ya kan? Kita ambil. Kita download jurnalnya ya. Jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk teriak, kita olahraga dulu. Oke? Semuanya berloncatan ke situ. Nah, okay. Mohon maaf aku nggak lucu, jadi aku harus melucu. Oke, di sini kita lanjutkan. Mana sih pengertian di sini? Ini, ya kan? Mana menurut pendapat dia di sini ya? Mana menurut pendapat penulisnya? Nah ini nih, ya kan? Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa dalam pengertian akuntansi termasuk fungsi dikatakan apa di sini? Ini dalam buku karangan Lili Sadeli, Ahmad Belko 2006. Mana ya? Pengertian menurut dia yang mana nih? Ini ya? Sudahlah. Harusnya dari beberapa pengertian di atas, maka akuntansi adalah bla bla bla. Dia ceritakan. Kalau ini dia nggak menceritakan karena level jurnal. Bisa nggak dikopi? Copy baru paste. Ini pentingnya pakai notepad. Jadi ketika kamu menyusun sebuah TA dengan begini, kamu lebih rapi. Paham maksudku? Masalahnya ilmunya ini mahal kamu. Oke, kita lanjutkan. Kita tap lagi. Coba tanganku ada 4 ya. Nah ini. Satunya megang mikrofon. Oke. Oke, ambil aja ini dah. Nah, akuntansi adalah menyajikan, ya kan? Oke? Ambil aja ini ya. Nggak apa-apa, yang penting ngutip dari jurnal ya. Iya aja, orang aku yang tahu, kamu nggak tahu ya. Ctrl P. Nah, sekarang menurut siapa Pak Le? Yang menulis jurnal ini siapa tadi? Tahunnya 2018. Namanya siapa? Saputra 2018. Oke. Saputra buka kurung 2018. Oke, kalau jurnal tidak ada halaman. Kalau buku ada halaman. Langkah selanjutnya adalah bagaimana memasukkan daftar pustaka atau bagaimana melakukan proses citasi. Kau perhatikan baik-baik ya, jangan perhatikan mukaku karena mukaku tidak penting bagi hidupmu. Oke, lanjut. Kita ketik. Karena ini aku nggak ada bukunya, mau nggak mau aku cari di internet. Hans Kartika DKK. Ketik di sini daftar pustaka, baru kontrol P, enter. Hans Kartika DKK, akuntansi keuangan berbasis IPA, buku Jakarta Salemba 4. Dapat Pak Le.
Tapi harus dibuktikan, lihat bukunya. Jangan khas Kartika DKK kimia dasar. Ya kan? Paham maksudku? Kalau enggak paham, kamu jalan-jalan aja ke Muara Muntai. Kita mancing udang. Oke, baru ke sini. Kita anu dulu. Kita apa? Kita pindah dulu di sini ya. Atau cari tempat lain dulu deh. Aku biasanya pakai Excel paling. Biasanya aku pakai Excel pindahkan sesuatu itu. Jadi nggak keganggu tulisanmu. Tenang aja, kalau nggak paham nanti silahkan lihat vlog dan YouTubeku bisa diulang. Jangan lupa matikan pemberitahuan karena aku sedang mengejar jam tayang supaya monetes. Oke. Kita lanjut lagi, bisa? Oke. Kita cari lagi buku yang sebuting lagi, Pak Le. Rudianto. Oke, Rudianto kita cari dasar-dasar menukang. Kata kuncinya Ctrl V. Rudianto. Nih, Rudianto pengantar akuntansi teknik penyusunan penerbit Elangga Jakarta. Salin. Pastekan ke mana tadi? Beleng-beleng kita. Bisa? Kamu tadi sudah baca doa belum? Sebelum belajar supaya kalian fokus, supaya dapat keberkahan hidup, dibantu sama para malaikat di dalam dirimu, berdoa mulai. Selesai. Oke. Masalahnya aku lihat ada aura-auranya nih. Jangan sampai dosen ngomong di sini, mahasiswanya beleng-beleng main game di belakang kan? Padahal sumpahku berlaku, bakal kukutuk kada nikah-nikah. Habis selesai dari luar ini baru kamu nikah, enggak masalah. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Sekarang bagaimana memasukkan ini ke dalam Mendeley? Anggap aja ini sudah aktif Mendeleymu ya. Bisa kamu bikin sebuah folder, tapi bisa nggak usah bikin folder. Nah, aku pengen bikin folder namanya TA, tugas akhir. Habis ini lulus, cepet cari kerja ya. Kalau ada kesempatan kuliah lagi ya. Nah, intinya kalian harus kerja bersaing dengan lulusan luar. Oke, di sini sudah tugas akhir. Kita mau add file, add folder, add was folder, add entry manual. Kalau add entry manual, coba lihat. Tip, jurnal, author, ini semua. Atau gini aja. Jurnal yang ini disimpan di mana tadi? Aku lupa. File, save as ke desktop aja dulu ya. Save as ke my document. Sebentar. Biar teman-teman di sini melihat ya. Nggak apa-apa kan aku panggil teman-teman? Umur kita paling beda 15 tahun. Nah, sudah ada di my document. Ya sudah. Nah, sekarang kita add. Mana tadi di sini? Ini terbuka. Add file. Kita buka, pilih my document tadi di mana disimpan jurnalnya. Kita pilih open. Dia langsung pastikan Mendeley ini connect ke internet. Ya. Nih, sudah masuk. Tanpa kita menulis. Paham? Bahkan ketika ini sudah sudah masuk ke sini, di sininya ini kan Saputra ya. Saputra kita bisa insert citasi, go to Mendeley. Pilih Saputranya, kita klik, baru save. Nah, ini sudah terkonek. Ini nggak usah kita pakai. Sudah terkonek. Kalau insert bibliografi misalnya ada bagian daftar pustaka. Di enter ya, kita insert bibliografinya. Saputra otomatis langsung masuk. Semudah itu duniamu itu, cuman kamunya aja banyak game, banyak buka Shopee, buka IG, ya kan? Melihat cowok Korea yang gak pernah mandi wajib, ya kan? Itu kerjaanmu. Dah, paham? Itu si kembar paham kan tuh? Paham kan? Paham tapi pelan-pelan ngomongnya.
Oke, aku lanjutkan. Bisa kan? Nah, nanti nonton aja di YouTube banyak. Oke, permasalahannya nang kayak apa Pak? Amun buku, kalau jurnal enak, tinggal masuk-masukkan aja. Terus kenapa kita pilih apa style? Ini macam-macam kan? Kalau kayak gini, ini berubah, ya kan? Kalau kayak gini, ini berubah. Karena kita standar politeknik, kita pakai yang Odeni. Ini berubah. Seperti mana ya? Kok nggak mau? Ya, terus jadi Odani apa style. Jadi kalau nanti pembimbingnya bilang Pak ini kami pakai Mendeley, pakai apa style, jadi bentuk perpustakanya seperti ini. Kalau misalnya ada penguji yang tanya, itu kadang-kadang ngetes dubuhanmu aja pengujinya. Lanjut, lanjut, dikit lagi. Nah, kemudian kita masuk Hans Kartika. Setelah coba ini buku, langsung kita praktek ya. Jadi aku kagak usah banyak omong. Hans Kartika. Tadi bukunya sudah ada. Sekarang lu tinggal input di sini. Ini kan kita orang ibu kota. Jadi Banjar sama Jakarta harus kita satulakan. Baru add, baru entry manually. Nah, ini kita pilih di sini namanya book. Kita pilih buku. Title-nya apa? Title-nya ini ya. Kita copy, klik kanan, copy, baru kita pastai. Tahunnya tahun berapa? 2000 berapa tadi? 2016, Salemba 4, Jakarta. Oke, year 2016. Terus pengarangnya tadi siapa? Ini salah nih, ini autor, beleng-beleng juga aku. Title-nya di sini. Ya. Hilap, sorry. Nah, tadi namanya Hans Kartika Hadia. Karena bukunya tadi Hans Kartika Hadi DKK, aku nggak percaya kok kayak gitu tulisannya. Kita cari di internet. Buku Hans Kartika Hadi. Kita namanya Google apa? Google Book. Ini nih kebanyakan nonton film aneh-aneh nih. Hans Kartika Hadi. Kok Pelangi Cakrawala? Kena dulu lah. Ini nah jual produk keuangan. Kita cari di Bukalapak gambar bukunya. Nih ya. Ini bukunya dia, harganya segini. Jadi mana bukunya? Sebentar Pak, saya cari di Shopee. Ya. Bubuhanmu kan sekarang Ipin-Upin, Abu Nawas, pintar menggayai orang. Nah, namanya Hans Kartika Hadi, IMRS, ya kan? Kalau mau lihat ISBN-nya apa, ada di sini biasanya. Tapi ini nggak ada, cuma jualan doang. Nah, jadi sebenarnya namanya Kartika Hadi, bukan Hans. Hans nama depan. Jadi di sini, ini kan ada namanya nih. Simpan gambar sebagai. Sebentar ya. Karena aku nggak lihat, aku simpan dokumen. Gambarnya, kok file ini? Bisa di zoom nggak nih? Hans Kartika, Rosita Unusinaga, Melianta Samsul. Oke, aku lepas dulu mikrofonku ya, kamu lihat ya. Oke, lihat ya. Gimana nih? Kesinikan sebentar, baru di sini add entry manually. Kita pilih buku. Titelnya apa? Akuntansi keuangan berdasarkan SAK. Tahu SAK? Kalau nggak tahu kamu di Basoka Pak Kadapi. Basis International Financial Reporting System. Autornya Kartika Hadi, nama depannya Hans. Baru enter. Yang keduanya
Rosita, Uli, Sinaga. Artinya Sinaga duluan yang masuk. Baru di sini Rosita, Uli, baru enter. Lanjut. Baru di sini apalagi tuh? Samsul, koma di sini Yana, enter. Terus Siregar lagi, koma Veronica, Silvia Veronica. Terus Elsa Triwahyuni, mau Tri dulu kah? Mau langsung Wahyuni? Wahyuni, baru Elsa, Tri. Oke. Bisa, paham maksudku? Dikit lagi, habis ini sudah langsung praktek. Tahunnya 2000 berapa tadi? Jumlah halamannya enggak tahu aku. Tadi kotanya Jakarta ya? Jakarta. Edisinya buku 1, edisi kedua atau tulis angka 2, Sembarang Bubuan Ikam. Publishernya apa? Tadi gini Kak, Erlangga, kurang R. Terus ISBN-nya kalau dapat, kalau enggak ya sudah, ini informasinya sudah cukup. Kalau enggak. Supaya apa? Kita citasi ulang kalau sudah. Ini, klik ini ya. Spasi, insert bibliografi. Salah Pak Undo. Insert citasi. Aku ngantuk sudah. Go to Mendeley, baru klik ini. Baru kita cite. Kartika et al. Karena dia pakai Mendeley jadi et al. Jadi kalau ada penguji, tolong ganti DKK, jawabannya apa? Maaf Pak, itu sudah pakai Mendeley jadi et al. Itu ngetes kamu aja pengujinya. Oke? Ini otomatis langsung mengurutkan sesuai abjad. Bisa? Mau coba langsung? Sudah ya, aku nggak banyak omong ya. Jadi tugas kalian sekarang, cari bukunya. Apa? Nggak ada wifi. Mau tethering dari HP ku kah? Kuota aku tinggal 1 giga. Oke, jadi karena kuota tinggal 1 giga, aku nggak bisa stalker IG-nya orang, jadi pakai tethering HP kawan. Nah, di sini intinya seperti ini. Dan ingat tadi ya, nih aku minta, biasanya kalau aku nguji teori, nguji apapun itu, kayak tadi aku pagi-pagi tadi nguji mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama, makanya baru sampai sini agak siangan. Ininya yang ku perhatikan. Nah, jadi harus kalian buat dari berbagai definisi di atas seperti gini. Dari beberapa maka akuntansi adalah Nah, ini contoh doang. Ini kesimpulannya kalian harus buat kayak gini. Tapi ini contoh doang ya, karena aku tidak mau capek. Dari beberapa definisi di atas, akuntansi suatu proses pencatatan sampai selesai. Nah, itu versi aku. Nah, kalau ya pencatatan, laporan keuangan, ya kan pencatatan transaksi hingga menjadi laporan keuangan, itu aja bisa seperti itu, sesederhana itu. Intinya, ketika kita menulis, ingat. Apalagi latar belakang, tadi sudah diajari bikin latar belakang. Sudah kan? Jangan salah bikin latar belakang, setiap paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan kalimat penjelas. Jangan kalimat utama dimasukkan semua ke dalam paragraf, beleng-beleng nanti kamu. Nah, paling cepat apa? Salin dulu punya orang, baru kamu parafrase. Paham maksudnya parafrase? Nih sekalian sebelum tes, parafrase sedikit. Ada namanya software namanya parafrase.
Paraphrase online. Ini softwarenya EditPad ORG Tool. Nih, ketik Indonesia. Mana tadi? Ini bisa kita paraphrase, dan ini bukan merubah tulisan. Kecuali kitab suci, jangan kamu paraphrase ya. Yang tidak boleh dirubah itu kitab suci sama manusia. Oke? Sampai jumpa di neraka. Karena aku masuk neraka juga karena ngajari kamu merubah kitab suci. Nah, baru kita paraphrase. Ini kalau secara online. Ya kan? Tapi kalau secara manual, ini kamu rubah. Akuntansi merupakan, ya kan? Baru nggak usah pakai ini. Suatu sistem informasi keuangan yang berguna dalam menghasilkan serta dan melaporkan informasi ya yang relevan. Relevan itu sinonimnya apa? Ya sudah, skip. Bagi kepada berbagai pihak yang merasa penting menggunakan informasi tersebut, itu namanya paraphrase. Paham? Dan itu secara sekarang aturan standar internasional sudah wajib. Di Politeknik tidak ada cek plagiasi. Ini kesempatan kalian copy paste dari internet dari yang ada. Tapi entah 2-3 tahun yang akan datang, adik tingkatmu wajib merubah. Merubah bisa pakai software seperti ini tadi, EditPad ORG. EditPad ORG. Nih, berubah kan? Dirubahnya kan? Oke, sekarang biar mempersingkat waktu, karena Zoom tuh biasanya aku 40 menit, lewat dari itu enggak mau. Langsung kita praktek ya. Oke, berdoa, praktek, mulai.